Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gimana cara menyambungkan front end dengan back end. Yang pertama ada nama sebuah web itu namanya Superbase. Di sini ini Superbase saya. Di Superbase ini kita pertama-pertama yaitu Superbase ini untuk menyambungkan dari front end kita nyambungkan ke back end agar web kita itu dapat mengambil data-datanya. Baik, yang pertama kita ke table editor. Di table editor ini ada namanya new table. Di new table ini kita klik. Di sini teman-teman mau buat sebuah tabel baru. Saya karena ada jadi bikin aja semisalnya masukan. Tabel masukan seperti masukan dari kata-kata customer. Selanjutnya di sini ada centang hijau, kita matikan saja dan klik confirm. Setelah itu teman-teman buat di sini ada ID-nya dengan type-nya init8 dan teman-teman misalnya mau buat baru misalnya nama customer. Nama aja saya bikin sini dan di sini kita buat teks. Biar tampilannya itu yaitu sebuah teks. Jika teman-teman mau membuat kolom lagi, klik add kolomnya. Seperti ini. Teman-teman mau buat semisalnya selain teks bisa juga, mau varchar bisa, mau timestamp bisa, dan yang lain-lain bisa juga. Setelah itu kita klik save. Karena saya sudah ada, jadi cancel saja. Baik, di sini saya membuat yaitu tabel customer. Tabel customer ini saya untuk menampilkan sebuah data-data customer. Di sini saya ada ID-nya, ada name-nya. Name itu untuk nama-nama customer dengan ada alamatnya, dengan teksnya juga, dan ada statusnya. Statusnya ini saya bikin varchar dan create add-nya itu timestamp. Lanjut ke project settingnya. Nanti kita ambil ada yaitu API keys. API keys. Di API keys ini kita ambil ada non publicnya, nanti kita copy. Selanjutnya ada yaitu data API. Kita ambil di sini. Yaitu di URL-nya kita ambil copy sini. Baik, langsung kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Baik, di Visual Studio Code ini teman-teman jangan lupa untuk mendownload yaitu extension Rapid API Client. Di sini kita mengambil yang tadi yang saya sebutkan itu data API-nya, kita pastekan di sini dan ditambahkan /res /fv1 /customer. Customer ini sesuai dengan nama tabel teman-teman. Semisal teman-teman mau buat tabel masukan atau yang lain-lain, sesuaikan. Dengan metodenya itu post. Karena saya ingin menampilkan datanya. Semisalnya di sini kita ambil name dan alamatnya. Misalnya kita ganti namanya Supri dan jalannya kita bikin jalan Durian. Teman-teman klik send. Dia nanti akan tampil di Superbase tadi. Sebelum itu di header itu kita buat di sini API key-nya. API key-nya itu kita ambil dari tadi yang API keys tadi yang saya lihat tadi, dan content type-nya application/json dan auto region-nya sama. Auto region itu isinya yaitu sebuah API key-nya tadi. Di sini teman-teman. Teman-teman mau lihat tampilannya, dia akan nampil Supri tadi. Di sini Supri Jalan Durian. Baik, selanjutnya kita masuk ke
di folder service. Teman-teman sebelum membuat ini, setelah membuat ini, teman-teman buat folder di SRC-nya itu folder service. Folder service itu isinya yaitu berupa ada API URL dan API key-nya. API URL-nya tadi yang saya sebutkan tadi yang ada di Rapid API kliennya, menambahkan REST, V1 dan customer, dan API key-nya yang saya ambil tadi. Di sini customer API-nya nanti kita ada stack customer, create customer, dan delete customer. Selanjutnya kita ambil di header, kita tambahkan sebuah menu tampilan baru yaitu sebuah customer. Nanti di sebelah kontak ada customer. Di komponen juga ada namanya alert box. Alert box di sini ada base class dan lain-lain. Ada empty state jika datanya tidak ada. Generic table. Di sini ada data.map, rendernya ada juga, dan columns mapnya, dan ada juga loading spinner untuk loadingnya. Baik, selanjutnya ada di page customer. Di sini dia. Page customer itu kita menggunakan use effect dan use state, dan kita juga import customer API yang kita buat di service tadi, alert box, generic table, dan saya menggunakan sebuah icon ya. Baik, di customer kita ada data form dan set data formnya dengan use state-nya, yaitu saya menggunakan name, address, dan status yang saya ambil dari database saya. Dan ada juga const-nya itu untuk loading, error, sukses, dan customer-nya. Di sini saya menggunakan handle change juga kalau misalnya ada perubahan, dan load customer jika saya mau melihat data jika tidak tampil. Di sini ada gagal membuat data kalau misalnya error. Di sini saya juga membuat use effect-nya, dan handle submit-nya di sini saya menggunakan customer API dengan call success catatan berhasil ditambahkan, tapi dengan set data formnya yaitu name, address, dan status yang saya letak di database-nya. Dan kalau error, dia akan kesalahan dan akan bikin error message-nya. Error delete-nya nanti, semisalnya teman-teman mau delete, nanti ada sebuah window, itu dia akan bertanya yakin ini menghapus data ini. Seperti itu teman-teman. Baik, lanjut ke returnnya. Returnnya isinya yaitu data customer. Di sini ada error alert box-nya, alert yang error dan suksesnya. Dengan untuk menambah data baru yaitu kita menginput sebuah nama dengan require-nya, dan data form address-nya yang saya sebutkan alamatnya, dan ada tombol submit-nya berwarna hijau, saya bikin contoh. Dan di sini untuk daftar catatannya, beberapa catatannya. Di generic tabelnya tadi, ada kolom nama, alamat, dan aksi ini untuk semisalnya kita mau menghapus datanya. Di sini yaitu handle datanya, index, item nama, dan item address. Baik, saya tampilkan seperti ini. Jika ke customer, saya refresh lagi karena tadi saya menambahkan data ya, Supri tadi. Dia akan menampilkan. Jika kita mau hapus Suprinya, kita hapus. Ini dia teman-teman. Window yang saya bilang tadi. Kita hapus, oke. Dia akan hilang. Misalnya kita bikin namanya Abizar. Jalannya Marpoyen. Dia akan menambah datanya. Di sini ada sebuah alertnya, yaitu catatan berhasil. Di sini Abizar Jalan Marpoyen, dan di sini namanya, alamatnya, dan aksinya. Dan daftar catatannya ada 4 di sini teman-teman. Dan kita lihat di database-nya. Kita refresh. Dia akan nambah Abizar.
Baik, segitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.